Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah. Pada kali ini judul kuliahnya adalah metodologi untuk men-screening protein-protein interactions atau interaksi protein. Bersama saya Atik dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK4. Jadi mohon maaf ini saya tampilkan gambar di sini. Ini ceritanya ada protein-protein yang berinteraksi atau salaman atau berinteraksi satu sama lain. Ya, sebetulnya pada saat kita berbicara tentang protein-protein interaksi, itu banyak sekali metode-metode yang biasa dilakukan untuk mengidentifikasi adanya suatu protein interaksi atau tidak. Misalkan kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa baca, ada untuk melihat protein interaksi itu is to hybrid. Terus kemudian ada juga beberapa paper yang menuliskan adanya co-expression studies. Jadi dilihat itu antara protein X dan protein Y diwarnai dengan immunofluorescence, terus kemudian dikolokalisasikan, dilihat gitu apakah gambaran antara warna satu, misalkan warna hijau dan warna merah, ini terjadi kolokalisasi enggak? Jadi kalau misalnya terjadi kolokalisasi, kita paham bahwa warna hijau dan merah ini pada saat kita lihat di confocal microscope warnanya menjadi kuningan seperti itu, warna kuning. Terus kemudian bisa juga dilihat protein interactions ini dengan melihat struktur prediksi strukturnya. Jadi ini biasanya rekan-rekan kimia, teman-teman kimia itu melakukan yang biasa dikenal dengan in silico study atau studi in silico. Jadi kita lihat itu dengan apa istilahnya dengan software tertentu, memakai komputer khusus, kemudian dilihat oh protein X ini strukturnya seperti ini. Dengan struktur protein X seperti itu, kira-kira dia bisa berinteraksi dengan protein yang mana seperti itu. Dan yang terakhir bisa kita challenge atau kita reaksikan antara satu protein dengan pool protein tertentu, terus kemudian kita purifikasi si protein ini, nanti akan terlihat oh dia berinteraksi, jadi protein X ini berinteraksi loh dengan kandidat beberapa protein yang nantinya dicek dengan mass spec, maka nanti akan terlihat oke, kandidat protein yang berinteraksi dengan protein X itu adalah katakanlah protein BCL2 gitu, seperti itu. Nah, mungkin tadi di awal saya lupa menginformasikan kenapa sih kita harus mengetahui gitu ya, atau bisa mengidentifikasi adanya interaksi antar protein. Jadi prinsipnya adalah kalau seandainya kita sebagai peneliti real scientist di bidang molecular biology, mungkin kita akan berpikir bahwa ini kita mencari protein baru, katakanlah protein yang memang berpengaruh terhadap penyakit, sebut saja misalkan penyakit apa ya, misalkan COVID-19 gitu, seperti itu misal ya ini COVID-19, katakanlah semua orang udah tahu bahwa reseptornya adalah ACE2 gitu kan, seperti itu. Nah, maka dari sini bisa saja kita mencari S2 itu sebetulnya dia berinteraksi sama protein apa saja sih gitu. Katakanlah downstream bagian bawah, maksudnya S2 itu dia mempengaruhi protein apa saja di downstreamnya atau di bawahnya gitu kan. Nah, karena kita katakan kita mau mencari protein apa gitu ya yang novel yang bisa berinteraksi dengan S2, yang novel, sekali lagi yang novel karena tentu pada saat ini sudah banyak sekali report atau publikasi-publikasi yang menuliskan bahwa OS2 ini ACE2 ini dia bisa berinteraksi dengan protein A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi bisa saja walaupun ada report yang ada saat ini belum tentu itu sudah mereportkan keseluruhan protein yang ada di creatures dalam artian di manusia gitu. Karena
kita sudah menjadi common sense bahwa banyak sekali jin yang ada di dalam tubuh manusia, dan kita paham dari ilmu yang kita dapatkan pada dogma sentral dari genom ini, dia akan berubah menjadi messenger dan protein seperti itu. Jadi kita bisa mencari itu gitu kan dengan paling tidak dengan keempat modalitas yang saya sampaikan gitu. Jadi ini betul-betul pada saat kita ingin mencari novel protein yang memang berinteraksi dari protein yang sudah kita ketahui. Karena kalau misalnya kita mencari downstream dari protein yang sudah diketahui, maka kita tidak perlu tuh mengidentifikasi protein-protein interactions ini. Misalkan ya kalau misalnya kalian lihat gitu ya publikasi-publikasi senior kalian atau guru-guru kita di saat ini gitu ya di Indonesia, ya mereka hanya menampilkan katakanlah oke, zat X ini bisa menyebabkan apoptosis. Terus kemudian dicari deh tuh apoptosisnya lewat pathway yang mana. Oh ternyata caspase-3 gitu kan. Terus kemudian dilihat lagi downstream caspase-3 ini dia mempengaruhi apa nantinya gitu kan. Itu semuanya sudah ada gitu. Sudah ada by references dari referensi, sehingga kita hanya mengulang kembali gitu kan atau mencari, karena yang kalau model penelitian tersebut atau seperti itu, sebetulnya yang dikejar adalah novelty compound aktif atau zat aktif, atau katakanlah obat herbalnya gitu kan, itu yang novelnya. Tapi kembali lagi pada saat kita berbicara tentang identifikasi interaksi protein ini, sebetulnya kita sedang berbicara atau kita ingin mencari suatu interaksi protein yang baru gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa paham sampai sini kenapa kita harus belajar tentang identifikasi interaksi protein. Nah, dari keempat yang tadi saya sampaikan, sebetulnya yang paling murah maka adalah yang pertama, yang is to hybrid gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan is to hybrid? Sebelum is to hybrid ada juga sebetulnya yang lainnya, ini yang kita sebut dengan bacterial to hybrid gitu. Jadi sebetulnya bacterial to hybrid sama yeast to hybrid itu sama. Prinsipnya adalah kita mencoba mencari apa istilahnya interaksi antara protein atau DNA yang sudah kita ketahui, misalkan protein atau genom X. Nah, genom X ini dia akan berinteraksi dengan apa sih gitu, misal gitu ya. Maka yang genom X ini kita akan sebut itu sebagai bait gitu atau umpan. Nanti si umpan ini kita eh, tanda kutip gitu ya, kita lemparkan atau kita taruh di library. Kita menyebutnya di molecular biology ada yang kita sebut dengan library, atau biasa dikenal, atau teman-teman yang sudah biasa bekerja di molecular biology ada yang cDNA library gitu. Nah, ini nanti si DNA library ini dinamai dengan si targetnya. Nanti dia akan berikatan dengan si target yang dari library-nya gitu, seperti itu. Dan kalau seandainya kita lihat ini bait si umpannya, dia akan berikatan dengan yang disebut dengan DNA binding protein. Sedangkan target ini dia berikatan dengan activations domain gitu. Jadi ya mohon buat rekan-rekan yang nggak tahu apa sih maksudnya DNA binding protein, sedangkan dan juga apa sih yang dimaksud dengan activations domain, itu silakan rekan-rekan mahasiswa baca kembali gitu ya. Nah, berdasarkan apa istilahnya knowledge atau pengetahuan tentang bacterial to hybrid, maka berkembanglah metode atau teknik is to hybrid ini. Jadi prinsipnya adalah sama seperti yang tadi saya sampaikan pada bacterial to hybrid yang pada slide sebelumnya gitu. Jadi prinsipnya adalah ini si DNA binding domain ini dari protein yang kita sudah ketahui, yang tadi saya sampaikan misalkan protein X atau BCL2 gitu. Nah, kita pengen tahu BCL2 ini dia berinteraksi sama protein apa saja sih gitu ya, seperti itu. Maka ini kita sebut nanti si BCL2-nya
itu sebagai bait-nya, itu umpannya. Nanti si targetnya atau prey-nya ini yang akan kita coba cari di dalam DNA library, si DNA gitu, seperti itu. Dan untuk si bait-nya ini dia kita ikatkan dengan DNA binding domain, dan sedangkan yang nanti si targetnya ini kita tambahkan si library itu dengan dengan si activations domain-nya. Nah, kembali lagi yang selalu saya ulang-ulang dari tadi adalah ini. Prinsipnya adalah ya bait and target gitu. Misalkan ini contohnya aja. Jadi ini plasmid bait-nya yang tadi contohnya misalkan Galfor nih. Galfor ini dia yang DNA binding domain. Sedangkan ini library-nya kita nggak akan tahu, kita belum tahu karena itu yang akan kita cari. Ini kita ikatkan dengan si activations domain. Prinsipnya itu jangan dilupakan gitu ya pada saat kita membentuk plasmid-nya. Jadi ini semuanya pada saat penyatuan itu dua-duanya dalam bentuk plasmid. Nanti kalau misalnya mau tanya apa sih yang dimaksud dengan plasmid, plasmid sendiri secara apa istilahnya secara awam, plasmid adalah yaitu tadi untayan DNA genom gitu di suatu creatures, makhluk hidup gitu seperti itu. Tapi untuk kali ini, untuk keperluan ini ya plasmidnya ini plasmidnya yang sudah hybrid gitu ya. Jadi nggak murni plasmid whole genome dari suatu creatures misalkan bakteri, enggak, karena ini dia harus ditambahkan, misalkan ditambahkan dengan si DNA binding protein gitu kan, atau DNA binding domain, terus kemudian activations domain itu harus ditambahkan dari luar seperti itu. Terus kemudian nanti kalau seandainya terjadi interaksi, misalkan ini tadi BCL2 gitu, terus dia akan ada ternyata dari pool cDNA library yang mengandung banyak DNA atau genom, nanti akan ada yang berikatan gitu. Kalau seandainya memang ada yang berikatan gitu ya. Dan ini nanti si target ini pada saat berikatan karena di awal kita tambahkan dengan selectable marker ini, maka nanti akan ada apa istilahnya sign atau tanda bahwa oke, dia berikatan. Nanti sign-nya apa? Dalam kasus yeast-to hybrid, maka sign-nya adalah kalau seandainya dia ada interaksi, maka yeast-nya akan tumbuh di medium perkembangbiakan. Jadi kalau seandainya dia nggak tumbuh, salah satu interpretasinya adalah ya tidak terjadi nih ikatan bait dan targetnya gitu. Tapi kalau misalnya yeast-nya tumbuh, maka salah satu interpretasinya adalah ada interaksi. Meskipun nanti kenapa saya sebutkan salah satunya, karena kita sama-sama paham gitu ya, dalam pemeriksaan di laboratorium ada yang namanya false positif dan false negatif. Nanti di slide selanjutnya kita akan belajar tentang itu. Ya, jadi kembali lagi goals dari yeast-to hybrid ini adalah kita mau men-screen dari suatu library gitu yang kita sangat paham, sudah common sense atau common knowledge dari suatu library itu akan banyak sekali genom atau protein gitu ya. Nah, nanti si bait yang tadi, yang spesifik protein yang sudah kita ketahui, nanti dia akan berikatan nih. Ikatannya 1, 2, atau 3, atau berapa? Ya, kembali lagi, ikatannya bisa saja gitu. Bisa 1, bisa 2, bisa atau bahkan bisa lebih gitu. Maka nanti kita perlu cek gitu kan. Atau bisa saja dia berikatan tapi ternyata itu ikatannya false positif gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengetahuinya gitu. Terus kemudian ini tadi saya sampaikan juga, jadi library itu kan collections dari plasmid yang terdiri dari target protein yang berbeda-beda, yang nantinya dia akan fuse atau bergabung. Ya, ini misalkan contoh plasmid dari bait-nya. Ini misalkan mereka kita pakai PTRG rekombinan gitu ya. Dan ini di sini ini kita buat si
apa istilahnya bait untuk tempat targetnya nanti akan menginsersi gitu. Seperti itu. Jadi ini kita udah buat ini gitu ya. Misalkan kalau misalnya kita buat robot gitu ya, maka kita buat robot yang menyerupai manusia, katakanlah Android gitu ya. Maka tempat dia untuk berinteraksi itu nggak mungkin dong kepalanya gitu. Kepalanya akan nempel dengan kepala apa benda yang lain. Maka biasanya kita pakai tempat untuk nangkepnya si bait-nya ini tangan lah gitu, karena memang kita mengetahui bahwa tangan ini berguna untuk berinteraksi gitu, menggenggam atau memegang seperti itu. Nah, nanti dari yang tadi PTRG ini pada saat dimasukkan ke library kumpulan plasmid untuk library target, maka ini bisa saja dia berinteraksi dengan jin 1, jin 2, jin 3, 4, 5, 6. Namun ternyata ini hanya ilustrasi saja ya. Ternyata hanya jin 3 saja nih yang hidup gitu. Berarti oke, berarti jin 3 ini dia berinteraksi sama plasmid yang plasmid dari bait yang sudah kita buat gitu, seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana taunya dia bisa hidup apa enggak? Nanti kita akan jelaskan. Jadi sekali lagi ini saya tampilkan bahwa ini pada akhirnya yang kita harapkan adalah ini. Ini yang akan ada interaksi dari target dan si bait-nya gitu. Nah, bagaimana caranya atau gimana sih caranya supaya meningkatkan chance atau kemungkinan terjadinya interaksi? Maka ini ada beberapa apa istilahnya term and conditions gitu. Misal yang pertama, target protein ini harus di same reading frame dari activations domain gitu. Jadi pada saat kita membuat si activations domain untuk target, ini harus di same reading frame-nya harus sama gitu. Jadi pada saat kita mendesain harus sama. Terus kemudian ini nggak boleh nih ada area intron gitu pada saat kita membuat plasmid. Tadi kan di slide sebelumnya coba kalian nanti mundur di video ini gitu ya, ditampilkan bahwa di slide sebelumnya apa istilahnya untuk eh, apa prey sendiri itu kita tambahkan juga plasmidnya gitu seperti itu. Nah ini pada saat itu ya kita nggak boleh nih ambil di area intron gitu ya. Nah ini sebagai contoh misalkan ini target gene-nya ini kita apa lakukan PCR primers gitu kan nanti dia akan berikatan. Nah untuk library constructions ini, pada saat dia berinteraksi, ini ternyata banyak kemungkinan gitu. Idealnya kan seperti ini gitu ya. Tapi terkadang ini ada area-area intron yang menempel gitu, dan ini nggak boleh gitu ya. Maka nanti pada hasil akhirnya, bagaimana kita ketahui bahwa ini melekat di area exon gitu ya? Ya balik lagi. Maka setelah tadi kan kita sampaikan bahwa oh ada marker bahwa ini berinteraksi apa enggak gitu dengan salah satu markernya adalah kalau seandainya yeast-nya tumbuh, oke dia berarti ada interaksi gitu. Nah kemudian dari yeast itu kita cek lebih lanjut gitu kan, kita ekstrak deh tuh si yeast-nya. Yeast ini kan dia pada akhirnya mengandung si plasmid ini gitu. Nanti kita lihat nih habis dari si bait ini beneran target atau bukan, dan targetnya kita harus cek nih apakah ini di area intron atau exon. Maka kita ceknya tentu dengan kita lihat sequence-nya gitu. Jadi kita lihat nih sequence yang ini area exon atau bukan, karena sekali lagi kalau misalnya di area intron, misalkan yang kuning ini merepresentasikan intron, maka kita nggak bisa pakai ini gitu, seperti itu. Jadi ya istilahnya ini hanya false positif saja gitu. Jadi dia tumbuh, namun demikian kita nggak bisa pakai atau kita tidak bisa acknowledge bahwa itu ada interaksi gitu ya, karena sekali lagi tidak boleh dalam intron, area intron.
Nah, ini juga tadi disampaikan bahwa ada selectable marker. Selectable marker di sini adalah yaitu tadi dia harus bisa tumbuh gitu kan. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan jadinya ini apa istilahnya constructions dari bait sama target untuk covering keseluruhan dari proteom gitu seperti itu. Jadi maksudnya bait sama target pada akhirnya dia membentuk suatu entitas baru gitu ya. Terus kemudian ini whole genome to hybrids juga dipakai untuk melihat bahwa dia positif enggak gitu, tumbuh atau enggak secara automatically gitu. Jadi ini yang mau saya sampaikan pada slide ini. Kalau seandainya dia ada interaksi, kalau misalnya kita lihat nih lebih dekat, ini dia akan hidup nih. Ini adalah si yeast jamurnya gitu. Si yeastnya dia tumbuh. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa yang kosong nih. Misalkan yang ini deh, yang gambar B. Yang ini kan tumbuh. Ini biasanya kontrol saja, kontrol positif. Tapi coba lihat yang ini. Ini bersih dia kan. Ini juga bersih, dia nggak tumbuh gitu. Berarti ya tidak ada interaksi protein gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih di area yang ini dia ada bintik-bintik, berarti dia tumbuh gitu seperti itu. Ya, jadi prinsipnya adalah pada saat kita screening dengan mata telanjang, mata terbuka, kita akan mendapatkan bahwa kalau seandainya jamurnya tumbuh, berarti dia positif. Tapi kita belum bisa bilang bahwa ini true positif atau false positif seperti itu. Tapi kalau negatif ya sudahlah. Biasanya kita anggap negatif meskipun bisa saja ini false negatif gitu. Namun kalau misalnya kita udah 2-3 kali ulang masih terus negatif ya sudah biasanya kita anggap ini dia novel protein kita memang tidak berinteraksi dengan library yang kita punya gitu, seperti itu. Oke, terus kemudian ini juga saya ingin sampaikan ada beberapa problems kalau seandainya kita melakukan yeast to hybrid untuk mencari interaksi protein-protein. Nah, yang pertama adalah ini yang perlu di-highlight adalah false negatif dan false positifnya relatif tinggi. Makanya untuk metode ini relatif murah. Saya nggak menyebut mudah, tapi murah gitu. Makanya waktu saya S3 di Jepang, ya guru saya menyampaikan bahwa ini metode yang paling cocok untuk mahasiswa karena relatif murah gitu. Namun demikian, ya ini false positif dan negatifnya sangat besar. Tapi ya sudahlah, kalau seandainya kita memang modalitasnya rendah, maka ini yang paling cocok. Karena kalau misalnya kita pakai misalkan IP, immunoprecipitation, itu sangat mahal gitu kan, seperti itu. Dan kemudian di sini juga yang perlu kita identifikasi beberapa potensial atau sumber potensial yang bisa menyebabkan dia menjadi false negatif atau menjadi false positif. Misalkan false positif proteinnya bisa saja dia berinteraksi pada saat is2 hybridnya, tapi pada saat diekspresikan ke living cells ini nggak hidup gitu, seperti itu. Atau false negatif ini kebalikannya gitu, seperti itu. Nah, tapi di slide selanjutnya kita akan belajar apa yang menyebabkan dia false negatif dan apa saja kemungkinan yang menyebabkan hasilnya false positif. Jadi untuk false negatif ini bisa paling tidak ada 4 kemungkinan yang saya coba identifikasi dan tuliskan di sini buat rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah dia negatif karena target proteinnya itu memang nggak ada di dalam library-nya gitu. Dan di sini nggak ada bukan berarti memang tidak ada, tapi bisa saja pada saat kita membuat library-nya ini ada suatu hal yang menyebabkan target protein yang memang harusnya berinteraksi sama bait itu rusak gitu atau tertutup gitu kan. Sekali lagi atau folding si DNA-nya itu kurang baik sehingga dia tidak bisa berinteraksi sama si bait-nya gitu. Ini yang tadi saya sampaikan juga gitu. Jadi folding-nya itu nggak proper, dia nggak bisa berinteraksi jadinya sama si bait. Terus kemudian
proteinnya, jadi si bait-nya itu sudah berinteraksi dengan target yang lain gitu. Sehingga ada beberapa protein yang harusnya apa istilahnya dia maunya si target itu dia nggak muncul lagi gitu. Jadi dia sudah masking, ada masking gitu. Sehingga ini jadi false negatif. Terus kemudian proteinnya ini terjadi multimerisasi gitu ya. Jadi protein jadi berinteraksi, cuma dia nggak jadi istilahnya nggak hidup gitu. Jadi bisa saja dia toksik gitu ya. Pada saat dia berinteraksi, dia menyebabkan si jamurnya atau yeastnya itu nggak tumbuh gitu, seperti itu. Nah, sekarang ada yang kita lanjut ke kalau seandainya dia false positif. Dia positif gitu. Namun pada saat kita proceed lebih lanjut ternyata ini apa istilahnya tidak bermakna untuk hasil untuk tujuan riset kita. Untuk yang false positif ini kita bagi menjadi dua, ada yang false positif non spesifik. Jadi bait proteinnya dia aktif gitu, dia tumbuh si yeastnya tumbuh, cuman ini nggak ada target gitu, di dalamnya nggak ada targetnya gitu ya. Jadi istilahnya apa ya apa dia tanda kutip berikatan dengan dirinya sendiri atau menikah dengan dirinya sendiri si bait-nya gitu. Jadi dia tumbuh si yeast-nya tapi sebetulnya tanpa target gitu. Terus kemudian begitu juga si target proteinnya. Target protein ini menyebabkan apa si yeast-nya tumbuh karena sekali lagi target protein sendiri ini kan kita interaksikan dengan si plasmid gitu ya, yang activation domain gitu kan, yang tadi saya sampaikan di awal-awal. Jadi yeast-nya tumbuh tapi tidak ada komponen si bait-nya gitu. Jadi kita nggak akan yakin gitu kan bahwa memang ini dia berikatan sama protein spesifik kita gitu. Terus kemudian target atau bait protein ini sticky. Jadi karena terlalu lengket, dia bisa saja berinteraksi sama banyak hal gitu ya. Dan kita nggak akan pernah tahu, hanya saja pada saat kita sequencing nantinya, kita nggak akan menemukan kedua kedua sequence DNA yang memang berasal dari target dan bait gitu. Jadi hanya salah satu saja gitu. Maka ini false positif yang non spesifik. Ada juga false positif yang sifatnya spesifik. Jadi misalkan dia positif tapi pada saat kita sequence loh misalkan gini, ini kan library-nya dari DNA human gitu. Tapi kenapa pada saat kita sequence ini si targetnya kok bukan dari human gitu kan? Maka ini kan dia ini nggak ada di living cells yang kita tuju gitu. Jadi ya sudah ini hanya false positif saja gitu. Kita nggak bisa pakai gitu ya. Atau ini dia interaksi antar protein sebetulnya ini nggak nggak ada tuh interaksi itu gitu. Namun demikian pada yang kita dapatkan itu ada gitu muncul seperti itu ya. Jadi ini yang false positif. Nah, sekarang lanjut yang terakhir, ini saya berbagi pengalaman untuk metode secara langsung yang pernah saya kerjakan waktu udah lama gitu ya, berapa tahun yang lalu. Jadi prinsipnya protokol untuk yeast to hybrid screeningnya seperti ini. Ini yang untuk si ini protokol untuk bait-nya, sedangkan yang pre-nya belum, tapi relatif sama gitu ya, nanti digabungkan gitu. Jadi misalkan untuk bait kita pakai plasmidnya PFBT9 untuk spesifik protein yang kita punya ini Michael L2, maka kalau misalnya teman-teman baca atau lihat ini apaan nih Michael L2 gitu. Jadi ya ini protein yang memang relatif baru yang tentu kita nggak tahu dia berinteraksi sama protein apa saja gitu ya.
Terus ini kita campurkan dengan kompeten sel. Dalam hal ini kompeten selnya adalah yeast to hybrid gold-nya, yeast to hybrid-nya. Terus kemudian kita jadiin tambahkan dengan lipec DMSO, terus kita mix well dan vortex, terus diinkubasi di suhu ruang selama 20 menit, terus dilakukan heat shock. Prinsipnya heat shock di sini, kenapa dilakukan heat shock? Supaya si pori-pori yeast to hybrid ini terbuka gitu. Jadi dinding selnya terbuka sehingga si plasmid ini bisa masuk gitu. Prinsipnya seperti itu. Terus kemudian setelah di heat shock 15 menit di 42 derajat, ini kita centrifuge kembali. Terus kemudian ini si cairannya kita buang, kita ganti cairan dengan double distilled water, terus langsung kita plating di plate untuk pertumbuhan yeast, tapi tanpa triptopan. Jadi triptopan ini tanpa triptopan ini sengaja dipilih gitu karena karakteristik dari yeast to hybrid tadi gitu dan karakteristik dari si plasmid yang kita gunakan. Habis itu ya sudah tinggal kita tunggu selama 3 hari di suhu 30 derajat. Seperti itu. Nanti kita lihat deh tuh, ini si bait-nya tumbuh apa enggak gitu. Nanti prey juga sama, ini kita bait and prey-nya kita jadiin satu, di akhir nanti kita lihat nih, tumbuh atau enggak gitu ya. Terus kemudian pasca tumbuh, kita cek yang koloni-koloni yeast yang tumbuh, kita sequence gitu kan, ini isinya apa nih gitu. Dan fase sequence ini yang bikin kita deg-degan gitu kan, ini false positif atau false negatif. Kalau positif pun ini kira-kira proteinnya apa gitu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.